heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king over my pain. You want me to let it go. Now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. This is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Come on. You made my life into something beautiful. No looking back to the old me. No matter what I feel, now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. Yeah, this is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Now I see that you are God. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Heaven's eyes on us now. Fill this place. Fill this space. Heaven's eyes on us now. Fill this place. Yes, Lord. Fill this space. Selamat pagi Jemaat Sitri dimanapun kalian berada. Senang sekali saya minggu ini masih bisa datang lagi di sini buat melayani Tuhan kita. Dan kangen juga ya, udah 3 bulan kita nggak ketemu. Tapi gak apa-apa, dimanapun kita berada kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia, kita puji Dia. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pastor Joshua Winarta. Kita siapkan hati kita, kita datangkan hadirat Tuhan di tempat kita, dimanapun kita berada. Mari kita menyembah Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segala isi hati kita. Seperti
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kau Tuhan yang mengenal hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian kita, kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, saya yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu jaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Haleluya, kasih-Mu Bapa tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya, Kau baik Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, hanya Engkau ya Bapa berada di depan hati kami ya Bapa. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna, tinggikan namanya, lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. One more time, tinggikan lagi. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Hosanna. Mari kita naikkan lagi namanya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sekali lagi ya Bapa. Penyertaan-Mu sehari lagi ya Tuhan telah kami lewati. Walau di tengah pandemi yang kami masih nggak tahu kapan berakhirnya, hanya Engkau yang tahu kapan berakhirnya. Tapi Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu kuatkan kami untuk melewati hari demi hari. Tuhan, ajar kami untuk lebih bersabar ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu lagi ya Bapa, dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan kami yakin Engkau tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan setiap paginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Allah kita adalah kasih, dan Dia begitu mengasihi kita dan mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita, Tuhan Yesus sendiri.
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 5 bahasa kasih atau yang bisa kita sebut sebagai tindakan kasih. Bahasa kasih yang pertama adalah memberikan kata-kata dorongan, yang kedua tindakan melayani, yang ketiga memberikan sentuhan fisik, yang keempat memberikan barang-barang atau hadiah, dan kelima memberikan waktu berkualitas. Kelima hal tersebut, kelima bahasa kasih ini adalah tindakan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebenarnya dari 5 bahasa kasih ini semuanya adalah tindakan memberi, walaupun memberi waktu, memberi barang-barang, memberi perhatian, semua dari 5 bahasa kasih ini adalah tindakan memberi. Nah, pada masa-masa seperti sekarang ini, masa sulit di masa-masa banyak wabah corona, kita bersyukur gereja kita walaupun jemaatnya belum banyak, kita bisa memberi kepada banyak keluarga-keluarga. Pemberian yang kita lakukan adalah pemberian sembako dan juga kita melayani di pusat pengembangan anak. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Mari hari ini kita melakukan perbuatan kasih kita dengan tindakan dalam perbuatan kita dalam memberi dan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran Tuhan melalui pemberian-pemberian kami ya Tuhan. Biar pemberian kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang banyak di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami terlebih dahulu sehingga kami bisa memberi kepada orang lain dan mengasihi orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Halo Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan bahwa perkataan kita mengandung kuasa. Kita perlu untuk mengucapkan untuk melihat hasilnya. Karena saya seringkali melihat dan counseling ada banyak orang, baik suami istri ataupun orang tua kepada anak, banyak masalah yang terjadi oleh karena perkataan kita. Ada beberapa orang yang ngomong tanpa mikir. Ada juga yang orang ngomong atau bicara sambil mikir. Ada juga orang yang ngomong atau bicara baru mikir setelah itu. Ya itu mungkin nggak terlalu buruk ya, bisa ngomong masih dipikirin. Tapi ada kalau yang lebih buruk lagi, bicara tapi nggak pernah dipikirin, that's bad. Nah, saya mau mengatakan pada hari ini kita perlu belajar dari Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Nah, Anda bayangkan perkataan Yesus itu adalah roh. My word is spirit and life. Nah, ini bicara seperti ibaratnya perkataan ini seperti tas. Nah, di dalam tas, kalau ibu-ibu tahu yang saya maksud, kalau tas itu pasti dalamnya ada barang-barang. Nah, under pressure di bawah tekanan itu akan keluar. Dengan kata lain, kita akan tahu orang tersebut waktu di bawah tekanan atau di bawah konflik akan keluar dari hatinya, dari spiritnya. Nah, kalau kita bicara spirit sama dengan hati ya. Itu sebabnya dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengucapkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. A good man speak good things out of his storage, out of the abundance of the heart. Orang yang buruk mengucapkan kata-kata yang buruk karena perbendaharaan yang buruk. Dengan kata lain, hati kita ini seperti gudang, hati kita ini seperti tas. Jadi apa yang kita paling pikirkan sering, our predominant thoughts itu akan membuat kita juga mengucapkan. Nah, perkataan Yesus sangat powerful, berbeda dengan ahli-ahli agama yang lain, orang Farisi, orang Saduki. Mereka bicarakan firman, tapi tidak ada kuasanya. Nah, kalau saya bicara, Yesus mengatakan bahwa perkataan yang kuucapkan padamu adalah roh dan kehidupan. Karena setiap kali Yesus mengucapkan perkataan, suasana berubah, situasi berubah. Hal yang mustahil, itu menjadi mustahil. Nah, Tuhan mendesain kita to speak things then happening. Jadi Allah nggak pernah mendesain kita untuk mengucapkan kata-kata dan nggak terjadi. Itu bukan desainnya Allah. Desainnya Allah sejak permulaan, sejak dari Adam dan Hawa, dikatakan di situ untuk memerintah di bumi dengan Tuhan memberikan pada mereka itu kuasa. Dan Adam itu memerintah dengan perkataan dia. Dan ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dan Yesus ini berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10, dikatakan, apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, Yesus berkata, Bapa yang mengerjakan. Isn't that wonderful, powerful?
Nah, kita juga sama Bapak Ibu, kita didesain ya, manusia ini diciptakan dalam gambar rupa Allah. Apalagi Bapak Ibu, saudara, saudari telah menerima Yesus di dalam hati saudara. Saudara punya kapasitas yang sama untuk mengucapkan perkataan-perkataan dan things happening. Things happen. Dan ini perlu untuk kita renungkan saudara, supaya kita ini berhati-hati dalam berbicara. Bahkan dalam minggu lalu saya mengatakan di mana perlu baru kita bicara. Apalagi zamannya practicing social distance. Kalau dalam lift dilarang untuk bicara. Yang aku bicara yang seperlunya aja. Jadi kalau nggak perlu ya nggak usah bicara. Silent is golden. Jadi kalau dibutuhkan, ucapkan. And things happening. Nah, kita perlu untuk merenungkan hal ini karena ini akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan tipuan iblis hanya mengatakan demikian Bapak Ibu. Engkau bisa mengucapkan apa aja. Kadang-kadang orang berpikir your word is void, bahwa perkataanmu itu seperti angin. Udah dah. Jadi seringkali orang mengucapkan apa yang dia tidak maksudkan. Tapi saya mau memohon pada Bapak Ibu untuk say what you mean what you say. Nah, kalau kita sudah membiasakan hal demikian, bahwa perkataan-perkataan kita ini akan berkuasa. Dan kita perlu untuk mendevelop kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, tapi pergaulan yang baik itu mengembangkan kebiasaan karakter yang baik. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu melakukan apa yang Yesus berikan teladan bagi kita, bagaimana Yesus itu kalau dia mengucapkan sesuatu terjadi, dia ada gaya hidup yang perlu kita ikutin. Nah, saya mendorong supaya kita mendevelop gaya hidup yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Jadi nggak cukup yang mengatakan, oh saya sudah terima Yesus, saya ada Yesus dalam hati, betul. Tapi saya mau tantang saudara untuk bukan saja punya Yesus, tapi juga mengembangkan hubungan yang intim. So your relationship is living and growing. Jadi bukan cuma hanya terima Yesus, tapi juga hubungan itu berkembang dan baik. Mazmur 25:14 dikatakan demikian, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut pada Dia, dan rahasianya diberitahukan kepada mereka. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah engkau kelompok kecil, karena rahasia kerajaan Allah diberitakan kepadamu, bukan kepada orang-orang yang pintar. Nah, saya mengatakan bukan pintar, bukan berarti kita nggak pintar, nggak usah pintar. Enggak, saudara. Kita perlu untuk belajar knowledge, tapi yang revelational, yang perlu untuk didekatkan, yang Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan seperti itu. Karena firman Tuhan ada itu untuk mengubah kita. Waktu kita mulai merenungkan, memikirkan, menaruh diri kita itu, maka kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amos 3:3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika belum ada covenant, belum ada perjanjian? Bapak Ibu, bukti bahwa kita ini serius dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, kita sering-sering kita meluangkan waktu. Nah, kalau saya katakan saya bergaul dengan kelompok A, maka gaya bicara saya akan sama dengan kelompok A. Ya, gaya pakaian saya juga akan sama, gaya ngomong saya sama, bahkan kadang-kadang baunya sama, saudara. Just kidding. Nah, maksud saya, kalau kita bergaul dengan Yesus, maka gaya bicara kita berubah, ya. Pikiran kita berubah, seperti itu. Jadi, saya mau dorong setiap dari kita, kembangkanlah kebiasaan yang intim dengan Tuhan. Dan kita bisa lihat orang itu intim dengan Tuhan dari pembicaraannya, dari perkataannya, ada bobotnya, powerful, ya. Pikiran juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan dari firman Tuhan. Jadi waktu kita bergaul sama Tuhan, maka pola pikir kita akan diubahkan. Dan Tuhan yang bisa bekerja bagi orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk dekat dengan Dia. Nah, salah satu contohnya juga Bapak Ibu adalah Joshua. Nah, Joshua itu dari kecil dia mengikuti Musa. Musa bertemu dengan Allah face to face. Dan Joshua suka untuk tinggal di kemah pertemuan. Musa begitu kusuknya, begitu dekat sama Tuhan, dia punya namanya tents of meeting. Kemana-mana dia bawa tendanya dan dia taruh dan dia bergaul sama Tuhan di situ. Dan Joshua suka. Nah, itu sebabnya saya nggak heran dalam Bilangan 13:33 waktu Musa mengumpulkan 12 orang pemimpin untuk spy the land, 10 orang mengatakan perkataannya itu buruk. Bapak Ibu sebagai pemimpin, Anda sebagai kepala rumah tangga, suami, pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan, hal yang paling buruk kita lakukan adalah mengucapkan kata-kata tidak percaya, disbelief. Itu membuat orang di belakang kita jadi nggak percaya akan kebaikan Tuhan. Hati-hati, jangan dianggap, oh ngomong gitu doang. Hey, perkataan Anda bisa membangun atau meruntuhkan. Dan kita perlu mengucapkan hal-hal yang membangun. Nah, Joshua, karena dia udah biasa dekat sama Tuhan, waktu dia spy the land, dia mengatakan sama Caleb, Joshua dan Caleb, dia mengatakan Musa, no, we can take over. Bahwa orang-orang ini bisa kami
lawan. Dia mengucapkan, he says the result. Sedangkan yang lain mendeskripsikan mengatakan bahwa kami ini seperti belalang di mata musuh, seperti apa. No, saya mengatakan, dengarkan, ini adalah satu pewahyuan. Kalau Anda bergaul karib dengan Allah, Anda akan melihat diri Anda seperti apa yang Allah lihat. Nah, banyak orang punya masalah karena apa? Tidak percaya dengan perkataan firman Tuhan. Oh, itu terjadi mungkin sama hamba Tuhan itu. Saya emang enggak deh, saya emang ke gereja loh. Hanya gitu saja. Enggak cukup, saudara. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu bisa saudara alami. Perkataan saudara powerful. Saudara, you say the result. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yesus berkata dalam Matius 16. Anda baca nanti dari ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Karena orang mengatakan bahwa kalau Elia adalah Yohanes Pembaptis, yang oleh Yeremia, nabi yang menangisi untuk orang Israel karena selalu lari dari Tuhan. Kalau Yohanes mengatakan dia selalu membawa pertobatan ya sebagai Yohanes Pembaptis, Elia dan nabi banyak kuasa. Itu kata orang. Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, blessed are you Simon Barjona, diberkatilah engkau Simon bin Yunus, karena bukan engkau yang mendapatkan itu, tapi Bapakku di surga yang menyatakan pewahyuan. Maksudnya apa? Simon itu artinya mendengar, bin itu anak, Jonah itu dove atau Holy Spirit. Dikatakan dengan maksudnya, berbahagialah engkau Simon, batu karang, ya, berbahagialah engkau karena engkau mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Nah, Bapak Ibu, maksud saya kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Maksudnya mendengar suara Tuhan apa? Kita bisa dapat firman Tuhan dan kita ucapkan, itu powerful. Sangat-sangat powerful. Nah, gereja seperti itu yang Tuhan mau bangun, saudara. Saudaralah gereja Tuhan, saya gereja Tuhan. Dan kalau kita, we say things, shift happening. Terjadi, Bapak Ibu. Belum lama saya pergi ke Jepang sama istri saya, Sanita sama Joel. Waktu kami sampai di counter, dia kata, Pak, maaf, Bapak semuanya mesti kami sebar. Satu di sini, satu di sana. Saya bilang, Bu, kami ini keluarga. Saya mau untuk depan. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau Bapak mau duduk depan, ya, Bapak mesti bayar. Saya katakan, pasti bisa, Bu. Cek lagi. Waktu kata pasti bisa, terpaksa ngecek lagi, dan ternyata bisa. See, perkataan kita powerful. Kita nggak usah marah-marah, ya. Tapi apa yang kita ucapkan terjadi. Jadi saya mau dorong setiap dari saudara bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jadi impossible things itu bisa happening. Kayak Joshua, yang terakhir saya tutup dengan ini, Joshua 10 ayat 12-14. Joshua yang telah mengembangkan itu dengan Tuhan dan bahasanya adalah bahasa Tuhan, say apa yang dia ucapkan, dimaksudkan dan terjadi waktu dia berperang melawan musuh di Gibeon. Dia mengucapkan satu hal ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan apa, Bapak Ibu? Sun, stand still. Matahari, berhentilah engkau di atas Gibeon. Dan bulan, berhentilah engkau di atas Ayalon. Dan Alkitab mencatat dari Joshua 10 ayat yang ke-14 dikatakan, belum pernah terjadi seperti ini. Anda bayangkan, waktu Joshua mengucapkan, mereka bisa mengalahkan semuanya. Nah, Bapak Ibu, percayalah bahwa apa yang Anda ucapkan, itu ada rohnya, bisa membangkitkan. Saya tutup terakhir dengan kesaksian ini. Satu kali saya mau pergi melayani, mau menginjili. Di situ saya di Toronto, Kanada, ada musim dingin yang sangat-sangat severe, sangat ekstrim keadaannya, dingin sekali. Saya mesti pakai jaket berapa lapis, saya mesti pakai scarf dingin, dan saya nggak bisa ngadep ke sebelah kiri karena ini saya nemuin bus gitu, dan saya mesti membalik. Lalu saya mengucapkan firman Tuhan seperti ini. Saya diingatkan pada saat itu mengenai Filipi di Samaria. Bagaimana dia telah beritakan firman Tuhan kepada Sidia-Sidia di Ethiopia, dan kemudian setelah dia membaptis, Roh membawa dia lari terlebih dahulu dan dia mendahului pada kereta tersebut. Saya bilang, Tuhan, kalau itu terjadi kepada Filipus di Samaria, Engkau juga bisa lakukan hal yang sama. Saya baru selesai ngomong begitu, tiba-tiba ada mobil berhenti di samping saya dan mengatakan demikian. Simple perkataannya, young man, comes in. Saya masuk dalam mobil dalam keadaan dingin dan di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan, how true. Saya baru mengucapkan itu. Saya ngomong, ya. Emang Tuhan, kalau itu terjadi kepada Filipus, Engkau juga bisa kepada saya. Dan orang itu bisa mengantar saya ke tempat di mana saya mau pergi untuk melayani Tuhan. Anda bayangkan, ada malaikat-malaikat Tuhan di sekitar saudara yang siap melayani saudara.
Seringkali kita ignore atau mengucapkan hal-hal yang gak benar. Doa saya pada saat ini adalah say what you want to see dari start. Ucapkan apa yang Anda mau lihat hasilnya. Perkataan Anda sangat powerful, sangat berkuasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah diberikan oleh Pastor Joshua Winata. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus berkata, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan dengan perkataanmu juga engkau akan diperhitungkan. Jadi apa yang kita ucapkan, kita harus bertanggungjawabkan depan Tuhan. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, memang kita telah diselamatkan. Tapi kalau pikiran kita dan perkataan kita masih belum dikuduskan, maka kehidupan kita di bumi ini akan mengalami kekalahan. Nah, Tuhan mendesain kita untuk mengucapkan kata-kata, dan itu akan terjadi. Jadi saya percaya pada saat ini Roh Kudus menjamah setiap saudara yang mendengar perkataan firman Tuhan daripada apa yang saya bagikan. Roh Kudus pada saat ini menginsafkan saudara pada saat ini sadar bahwa kata-kata saudara itu berharga seperti datang dari hati. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah setiap hati kami supaya kami sadar bahwa setiap perkataan yang kami ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kami bertobat dari segala perkataan-perkataan tidak benar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh memikirkan hal yang baik, yang berkenan, yang kudus, supaya apa yang keluar dari hati kami, semua perkataan-perkataan yang mendatangkan kasih karunia dan pertolongan bagi orang sekitar kami. Kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada pertobatan setiap kami, dan biar kami diperbarui pada masa-masa seperti ini. Dan yang kedua, kami berdoa supaya setiap orang bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Pada saat-saat seperti inilah
kami mau intim dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau Tuhan Engkau genapi firman-Mu, Amos 3:3, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Boleh belajar mendengar suara-Mu, supaya apa yang kami dengar kami ucapkan, dan orang sekarang kami boleh mendapat berkah. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa supaya iman boleh naik pada saat ini, kasih dan pengharapan boleh berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara. I heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king over my pain. You want me to let it go.